Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan saya percaya kita siap untuk menerima lawatan Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, berapa banyak hati, berapa banyak hidup yang sudah siap untuk menyembah memuji Tuhan. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Untuk kami datang kepada Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami ada bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini kami yang sudah siap untuk bersekutu manis dengan Engkau. Dan kami dedikasikan ibadah kami hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua meyakini bahwa keberadaan kita saat ini itu karena kebaikan Bapa di surga. Sebab itu mari nyanyikan syukur, pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
segenap hati ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang setia. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sebab itu layaklah Dia, layaklah Yesus Tuhan dipuji, layaklah Yesus Tuhan dimasyurkan namanya, disanjung selamanya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami masyurkan namamu Yesus. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu, kami alami kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Syukur pujian kami hanya bagi-Mu ya Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita menundukkan kepala kita sambil kita merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Dia tidak meninggalkan hidup saya dan saudara. Syukuri akan segala anugerahnya, kebaikannya. Kau Bapa kami yang baik. Dalam segala keadaan Dia tetap Tuhan yang dahsyat. Sebab itu mari terus kita mau mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Ku
Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan LOB Ministry. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau saat ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam pelayanan LOB Ministry Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas atas kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mau menyerahkan waktu pelayanan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Dari awal pemberitaan, pertengahan, bahkan sampai akhir pemberitaan firman Tuhan ini. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya bersama dengan istri dan anak-anak saya, kami pergi ke salah satu pantai di kota Yogyakarta. Ketika kami sampai di pantai tersebut, kami duduk di pasir dan kami bermain-main di pasir itu, dan saya mengamati bahwa ada beberapa jenis binatang di situ. Tetapi yang menjadi sorotan saya, fokus saya itu ada satu binatang yang sangat unik menurut saya. Karena binatang ini tidak seperti binatang-binatang yang lain berjalan maju, tapi binatang ini dia berjalan mundur. Sehingga binatang ini dinamakan binatang undur-undur karena memang dia berjalan mundur. Dia ditentukan, diciptakan berjalan mundur. Dan ini tidak menjadi persoalan problema bagi binatang ini tatkala dia melakukan aktivitasnya. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah, yaitu Bapak, Ibu, dan saya yang ditentukan, diciptakan untuk berjalan maju, tapi kita berjalan mundur. Karena ketika kita beraktivitas dengan berjalan mundur, gerak-gerik kita itu terbatas. Kita tidak sehelai selincah pada saat kita berjalan maju. Dan ketika kita berjalan mundur pun kita tidak tahu bahwa ada sesuatu yang di belakang yang mengancam kehidupan kita. Dan ini menjadi persoalan, masalah dalam kehidupan kita. Sesuatu yang akan membahayakan kehidupan kita ketika kita berjalan mundur. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, pada saat kita terbentur dengan suatu persoalan masalah dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, lalu kita mulai mundur dari Tuhan.
mengalami kemerosotan rohani. Ini sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Dulunya setia, dulunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi ketika ada persoalan masalah dalam kehidupannya yang Tuhan izinkan terjadi, dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi melayani Tuhan. Dia mengalami kemunduran rohani, kemerosotan rohani. Dan ini berdampak dan berbahaya bagi seseorang yang dulunya setia dan mengasihi Tuhan. Tapi ketika ada persoalan, dia justru meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga seseorang yang dulunya awalnya setia menggebu-gebu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tetapi ketika ada persoalan masalah, dia tidak lagi setia, dia tidak lagi menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Saya ambil contoh salah satu aja. Masalah problema dalam kehidupan seseorang. Entah itu melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan, yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya dia marah sama Tuhan. Akhirnya dia mundur, dia tidak lagi melayani Tuhan. Bahkan dia mempersalahkan Tuhan. Dia mengatakan bahwa saya sudah lama melayani Tuhan. Sudah bertahun-tahun saya mengikuti Engkau Tuhan. Kenapa Engkau tidak menyembuhkan saya? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Dia justru mempersalahkan Tuhan. Dan akhirnya dia kecewa sama Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan, saya mau katakan buat Bapak Ibu dan saya semua. Itu bukan solusi ketika Tuhan izinkan persoalan masalah terjadi dalam kehidupan kita lalu kita mundur. Jangan kita beranggapan bahwa ketika kita mundur dari Tuhan, kita tidak setia kepada Tuhan lagi, lalu masalah kita itu selesai. No. Justru sebaliknya. Hal yang buruk itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya mengambil satu kesaksian, ada dulu teman pelayanan sekarang sudah almarhum. Dia dulu bersama-sama dengan kami melayani. Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Sakit yang dia alami tidak kunjung sembuh-sembuh. Akhirnya dia mempersalahkan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kamu tidak lihat. Saya ini sudah bertahun-tahun melayani Engkau, tapi Engkau mengizinkan saya sakit tidak menyembuhkan saya. Dia mempersalahkan Tuhan dan akhirnya dia mengambil suatu keputusan untuk tidak lagi melayani Tuhan. Dia mundur dari Tuhan. Ini mengalami kemerosotan rohani dan itu berbahaya, berdampak bagi dia. Akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dia hanya dipanggil Tuhan, meninggal. Firman Tuhan berkata bahwa di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan beranggapan bahwa saya meninggalkan Tuhan, saya mundur dari pelayanan, saya mundur dari gereja, lalu beranggapan bahwa masalah saya pasti selesai. Tidak. Justru malah hidup kita akan mengalami hal yang buruk, lebih parah lagi. Saya mau katakan bahwa sekarang firman Tuhan katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita akan melihat dampak dari kemunduran rohani, dampak dari kemerosotan rohani, supaya Bapak Ibu dan saya dalam menghadapi situasi apapun, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Kita tidak mundur dari Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berpaut kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita akan perhatikan dampak apa yang terjadi ketika bangsa Israel mereka mengalami kemerosotan rohani. Apa yang terjadi ketika mereka mundur dari Tuhan. Di dalam Yosua pasal 23, saya baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 12, 13 dan 16.
Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 16. Apabila kamu melangkai perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Ini adalah sebuah nasihat. Pada saat Yosua dia sudah lanjut umur, dia sudah tua. Dia mengumpulkan yaitu para tua-tua, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Dan dia memberikan nasihat kepada umat Israel. Tatkala mereka nanti akan menduduki tanah Kanaan, janganlah mereka menyembah kepada Allah bangsa-bangsa lain. Allah serius kepada bangsa Israel ini. Kenapa? Sebab bangsa-bangsa lain itu mereka meninggikan dewa. Bahkan agama orang Kanaan sangat merendahkan martabat. Agama mereka itu mengembangkan pelacuran laki-laki dan perempuan, dan penyembahan mereka terdiri atas pesta pora dursila dan perbuatan seksual. Makanya Allah serius kepada umatnya supaya jangan mereka, di situ dikatakan jangan bergaul dengan mereka, jangan menyembah Allah mereka. Allah serius kepada umatnya supaya mereka tetap hidup dalam kekudusan. Jadi para nabi dan imam, mereka itu menjadi pembunuh resmi anak-anak kecil, serta mengorbankan bayi-bayi yang baru lahir dalam kuil-kuil mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua memberikan nasihat kepada mereka di masa tuanya, lanjut umurnya. Yosua mengingatkan mereka bahwa mereka sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi umat Israel. Yosua memberikan pesan kepada mereka agar mereka mau tetap setia kepada Tuhan. Tatkala mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah yang baik yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di situ, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawinkan dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Ayat 13, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya bahwa ketika bangsa Israel mengalami kemunduran rohani, pada saat mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak lagi menghalau bangsa-bangsa itu di depan mereka. Tuhan tidak lagi berperang menggantikan mereka. Tetapi justru sebaliknya, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang menyembah kepada Baal itu menjadi jerat bagi mereka, menjadi perangkap bagi mereka. Sehingga bangsa Israel itu mengalami penindasan-penindasan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Yosua khawatir, takut jangan sampai bangsa ini, umat yang Tuhan telah pilih tentukan ini, yang telah menuntun mereka dengan berbagai banyak mujizat dan pertolongan, itu akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemerosotan rohani meninggalkan Tuhan
itu berdampak besar bagi kita. Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Memang Tuhan kadang-kala mengizinkan masalah problema terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau melihat apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan mau melihat kualitas iman kita, apakah kita mau tetap berpaut kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau mengasihi Tuhan, atau sebaliknya kita mundur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan mengizinkan 5 bangsa yang kecil masih ada tidak dihalaukan, agar Tuhan mau melihat apakah bangsa Israel ini mau tetap senantiasa berpaut kepada Tuhan atau sebaliknya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua memberikan pesan ini kepada mereka, agar suatu saat nanti ketika Yosua tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tidak lagi memimpin mereka, mereka mau berjalan sesuai dengan apa yang nasihat yang sudah diberikan oleh Yosua kepada mereka. Tapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat dampak ketika umat Israel ini mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita bisa buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Ketika bangsa Israel, umat Tuhan ini, mereka berbuat jahat di mata Tuhan, meninggalkan Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka kepada, yaitu orang Midian, selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun lamanya. Dan apa yang terjadi ketika yaitu bangsa Israel ini mereka meninggalkan Tuhan, mereka berbuat jahat. Kita perhatikan selanjutnya dikatakan, karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, perhatikan. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini dampaknya ketika bangsa Israel mengalami kemunduran rohani. Ketika mereka melupakan Tuhan dan berbuat jahat, apa yang terjadi? Bahwa ketakutan itu menghantui kehidupan mereka. Mereka hilang kekuatannya menghadapi musuh-musuhnya, karena Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka menjadi takut. Mereka membangun yaitu tempat-tempat mereka berlindung di gunung-gunung, di gua-gua dan kubu-kubu, karena takut kepada orang Midian. Tidak ada lagi kekuatan dalam diri mereka pada saat mereka meninggalkan Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika engkau mundur dari Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan, tidak ada lagi kekuatan untuk engkau bisa maju melangkah ke depan untuk mengatasi persoalan itu. Jadi jangan beranggapan ketika engkau pada saat engkau menghadapi masalah, engkau mundur daripada Tuhan, jangan engkau beranggapan bahwa itu suatu hal yang baik. Justru malah memperburuk keadaanmu. Karena Tuhan tidak lagi turun tangan untuk menolong dan melepaskan engkau. Seperti bangsa Israel ini, mereka berbuat jahat. Apa yang terjadi? Mengalami ketakutan yang luar biasa ketika orang Midian menindas mereka. Bahkan dikatakan di situ bahwa mereka menabur tapi mereka tidak menuai. Artinya bahwa segala sesuatu yang mereka upayakan, segala sesuatu yang mereka usahakan itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia, alias
tidak diberkati Tuhan. Saya mau katakan, kalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau mundur dari Tuhan, jangan berharap bahwa segala upaya dan usahamu akan diberkati Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati. Tapi sebaliknya, ketika engkau dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi persoalan, sakit, penyakit, tapi engkau tetap berpaut kepada Tuhan, engkau tidak meninggalkan Tuhan, engkau tetap mengasihi Tuhan, Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan memberkati kehidupan. Engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan terjadi dalam kehidupan. Bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Tuhan, di situ dikatakan bahwa mereka sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Tidak ada apa-apanya, tidak berhasil. Susah terus terjadi ketika engkau meninggalkan Tuhan. Ini yang terjadi, yang dialami oleh orang Israel, umat Tuhan. Tapi ketika mereka berbalik dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengirim atau mengutus api untuk melepaskan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada kesempatan hari ini, apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Yosua memberikan nasihat kepada umatnya sebelum dia meninggal. Karena dia menyampaikan pesan ini pada waktu dia lanjut umur, sudah tua. Yosua memberikan pesan kepada mereka di dalam ayat yang ke pasal 23 ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dan memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nasihat yang pertama yang diberikan Yosua kepada umat Tuhan, tatkala nanti mereka masuk di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, pesan Yosua kepada mereka bahwa kuatkanlah benar-benar hatimu. Tujuan Yosua itu mengingatkan mereka ialah supaya mereka tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Yosua meminta mereka menunjukkan ketaatan kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah telah menghalau bangsa-bangsa. Karena bangsa Israel ini, Allah menghalau bangsa-bangsa musuh-musuh. Karena Allah begitu mengasihi umat Israel. Dan Allah telah berperan menggantikan umat Israel. Oleh karena itu Yosua katakan kepada umat Israel, kuatkanlah benar-benar hatimu. Tidak berkompromi dengan bangsa-bangsa yang lain. Tidak menyembah kepada Allah-Allah mereka. Dan yang kedua, nasihat yang diberikan yaitu Yosua kepada mereka di dalam ayat yang ke-7. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Nasihat yang diberikan Yosua kepada mereka agar bangsa Israel menghalau potensi kekafiran dari antara bangsa-bangsa Israel. Agar bangsa Israel menghalau potensi kekafiran dari antara bangsa Israel. Karena pada saat tanah Kanaan ditaklukkan Israel, ada beberapa suku kecil masih belum dihalau dari antara mereka. Yosua mengkhawatirkan bahwa potensi kelompok-kelompok minoritas yang berbahaya itu dalam menggerogoti spiritualitas Israel. Oleh sebab itu Yosua memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka jangan bergaul dengan bangsa-bangsa itu. Jangan mengaku nama Allah mereka. Jangan bersumpah demi nama Allah mereka. Jangan melayani Allah mereka. Jangan menyembah Allah mereka. Sebab tadi awal saya katakan bahwa bangsa ini mereka salah satu dewa tertinggi yaitu Baal. Dan ada praktek-praktek pelacuran perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Oleh sebab itu Allah serius kepada bangsa Israel supaya jangan mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala dan tidak mengakui nama Allah mereka.
Saudara dikasih oleh Tuhan. Sedangkan yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh Yesua kepada umat Israel, yaitu mereka harus memiliki komitmen yang taat kepada Tuhan, ayatnya ke-8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Tetap berpaut kepada Tuhan, mengasihi Allah, tidak berkompromi dengan bangsa-bangsa asing. Tetap setia dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dan saya sampaikan buat kita pada saat ini. Janganlah engkau mundur dari Tuhan. Tetap setia mengasihi Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Tetap berpaut kepada Dia, karena Dialah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi pada kesempatan hari ini, jadi ketidaktaatan kepada Allah menimbulkan malapetaka moral. Ini tidak hanya terjadi pada masa silam ketika Yosua dan bangsa Israel masih hidup, tapi ancaman serupa masih terus membayang-bayangi kehidupan kita pada masa kini. Oleh sebab itu, kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang kita terima sampai dengan saat ini, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Jangan mundur. Jangan mengalami kemerosotan rohani. Jangan mundur dari hadiratnya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Tetap setia dan mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menasihatkan kita untuk kita jangan mundur, jangan mengalami kemerosotan rohani, tetapi terus menyala-nyala melayani Tuhan, terus setia untuk bersekutu dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Roh Kudus, tolong kami dalam situasi saat ini yang kami hadapi, kadang membuat kami lemah iman, kadang membuat kami putus asa. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama ini memberikan motivasi yang baru bagi kami, untuk kami tetap berpaut kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kami tidak mundur dalam situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan memberkati ya Bapak, seluruh jemaat dimanapun mereka berada yang mendengar tayangan ini. Kuatkan iman mereka. Berkati pelayanan LOB Ministry Bapak, seluruh pengurus yang ada. Tuhan memberkati dan memakai mereka. Bahkan memakai tayangan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebelum kita berpisah, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.